Invasi Kesultanan Demak ke Kerajaan Majapahit merupakan salah satu peristiwa paling krusial dan paling disengketakan dalam sejarah Nusantara. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terkuat di Jawa dan dimulainya era kebangkitan Kesultanan Islam Demak. Penaklukan ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan politik Majapahit, tetapi juga menjadi simbol transformasi budaya dan agama yang fundamental di Jawa dari era Hindu-Buddha menuju Islam. Pergeseran kekuasaan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari serangkaian konflik internal dan eksternal yang telah melemahkan Majapahit sejak akhir abad ke-14. Setelah masa keemasan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik suksesi dan perang saudara, terutama perang Paregreg pada 1404 sampai 1406 Masehi antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang ini secara signifikan mengikis stabilitas politik dan ekonomi kerajaan, melemahkan kendali pusat atas wilayah-wilayah pesisir yang semakin otonom. Di sisi lain, kota-kota pelabuhan seperti Demak, Jepara, dan Tuban yang menjadi pusat perdagangan internasional mulai berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik baru, sebagian besar dengan populasi pedagang muslim yang semakin berpengaruh. Kehadiran Islam di pesisir utara Jawa, terutama di daerah Demak, menjadi faktor penentu dalam melemahkan hegemoni Majapahit. Para wali songo memainkan peran sentral dalam proses islamisasi ini, tidak hanya melalui dakwah tetapi juga dengan membangun jaringan kekuasaan politik yang berpusat pada masjid dan kesultanan. Dengan dukungan para pedagang muslim yang kaya dan terorganisir, Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah berhasil membangun kekuatan militer yang signifikan. Raden Patah yang diyakini masih memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Majapahit memanfaatkan kelemahan internal Majapahit dan mengklaim legitimasi untuk menantang kekuasaan raja. Klaim ini memberikan motivasi agama dan politik bagi Demak untuk melancarkan serangan terhadap Majapahit. Narasi tradisional mengenai invasi ini, yang terutama bersumber dari babat tanah Jawi, seringkali menggambarkan Raden Patah sebagai sosok heroik yang membawa panji Islam untuk menaklukkan Majapahit yang dianggap telah melupakan ajaran agama leluhur. Menurut babat ini, penaklukan Majapahit ditandai dengan sengkalan Candra Sangkala yang berbunyi Sirna Ilang Kertaning Bumi pada 1400 Saka atau 1478 Masehi, yang secara harfiah berarti lenyapnya kemakmuran bumi. Meskipun maknanya bersifat simbolis, tanggal ini secara luas diterima sebagai tahun kejatuhan Majapahit. Penaklukan ini diyakini menghancurkan ibu kota Majapahit dan memaksa sisa-sisa bangsawan Majapahit untuk melarikan diri, sebagian besar ke arah timur, ke Bali, dan ke pedalaman Jawa untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil. Meski demikian, pandangan modern cenderung lebih kompleks. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kejatuhan Majapahit bukanlah akibat dari satu invasi militer yang spektakuler, tetapi lebih merupakan proses panjang dari fragmentasi politik dan pergeseran pusat kekuasaan. Invasi Demak mungkin hanya menjadi paku terakhir di peti mati Majapahit yang sudah rapuh, bukan penyebab tunggal keruntuhannya. Kekalahan Majapahit dan bangkitnya Demak menjadi penanda akhirnya sebuah zaman dan dimulainya babak baru dalam sejarah Jawa. Peristiwa ini membentuk peta politik Nusantara di mana kerajaan-kerajaan Islam mulai dominan, memengaruhi jalur perdagangan dan interaksi budaya hingga kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Invasi ini menjadi fondasi bagi identitas Jawa modern, yang merupakan perpaduan kompleks antara warisan Hindu-Buddha dan pengaruh Islam. Invasi Kesultanan Demak ke Majapahit penting untuk dipahami bahwa peristiwa ini bukan sekedar serangan militer biasa, tetapi merupakan titik balik besar dalam sejarah Nusantara yang menandai transisi dari era kerajaan Hindu-Buddha yang dominan ke era kerajaan-kerajaan Islam. Latar belakang kemunduran Majapahit dan kebangkitan Demak. Kemunduran internal Majapahit abad ke-15. Setelah masa kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mengalami kemunduran.
perebutan tahta, perang Parekrek melemahkan stabilitas politik dan ekonomi kerajaan. Kekuasaan pusat di Trowulan tidak lagi efektif mengontrol daerah-daerah bawahan. Banyak daerah pesisir utara Jawa seperti Tuban, Gresik, Jepara, Demak yang mulai berkembang menjadi pusat perdagangan mandiri dan telah memeluk Islam melalui para pedagang. Kebangkitan Demak yang awalnya bernama Bintoro adalah sebuah kadipaten bawahan Majapahit di pesisir utara Jawa. Berkat lokasinya yang strategis di jalur perdagangan, Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang sangat makmur. Dipimpin oleh Raden Patah atau Jinbun yang menurut beberapa sumber seperti Babat Tanah Jawi adalah putra dari Raja Majapahit Brawijaya V dari seorang selir beragama Islam dari Campa. Hal ini memberikan legitimasi politis bagi Raden Patah. Dengan dukungan para wali Songo, Demak bertransformasi dari kadipaten menjadi kesultanan Islam pertama di Jawa. Para wali melihat Demak sebagai kekuatan baru untuk menyebarkan Islam lebih luas. Pemicu konflik: ketika Raden Patah naik tahta, ia awalnya masih mengirim upeti, bukti kesetiaan kepada Majapahit. Namun hubungan ini memburuk. Sumber-sumber Babat menyebutkan bahwa pemicunya adalah nasihat dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo, kepada Raden Patah. Inti nasihatnya adalah bahwa sebagai seorang muslim tidak pantas membayar upeti kepada penguasa non-muslim, apalagi jika dia memiliki kekuasaan untuk menentangnya. Raden Patah kemudian menghentikan pengiriman upeti yang dianggap sebagai pemberontakan oleh penguasa Majapahit saat itu. Brawijaya sering diidentifikasi sebagai Brawijaya V atau mungkin penggantinya. Jalannya invasi apakah terjadi pada tahun 1478 atau tahun 1527? Terdapat dua versi utama mengenai tanggal invasi ini yang berkaitan dengan penafsiran dari prasasti dan Babat. Versi 1478 Masehi, serangan Girindra Wardana. Versi ini didasarkan pada penafsiran prasasti Peta dan prasasti Jiyu. Menurut sejarawan, pada tahun 1478 Majapahit justru diserang oleh seorang bangsawan dari Kediri bernama Girindra Wardana Dhyarana Wijaya yang berhasil merebut tahta. Peristiwa ini dikenal sebagai Sirna Ilang Kertaning Bumi, hilang lenyapnya tatanan dunia, yang bertepatan dengan tahun 1400 Saka. Dalam versi ini, Demak tidak menyerang Majapahit secara langsung pada 1478. Justru Raden Patah dan Demak membantu salah satu pihak dalam perang saudara di internal Majapahit. Terdapat dua versi utama mengenai tanggal invasi ini yang berkaitan dengan penafsiran dari prasasti dan Babat. Versi 1527 Masehi, serangan Sultan Trenggono. Versi ini lebih populer dalam Babat dan cerita rakyat. Serangan besar ke pusat Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, adik Raden Patah yang menjadi Sultan Demak ketiga, dipimpin oleh Sunan Ngudung atau dalam beberapa sumber oleh putra Sultan Trenggono, Fathahilah. Pasukan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Hindu Majapahit yang saat itu mungkin sudah berpindah ke daerah Panarukan atau Kediri. Tahun 1527 ini signifikan karena pada tahun yang sama pasukan Demak di bawah Fathahilah juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Kemenangan ganda ini dianggap sebagai pukulan final bagi kekuatan non-Islam di Jawa. Mayoritas sejarawan modern cenderung pada versi bahwa keruntuhan Majapahit adalah proses bertahap akibat perang saudara, dan Demak memberikan pukulan final pada sisa-sisa kerajaan yang sudah sangat lemah di sekitar tahun 1527. Dampak invasi Demak ke Majapahit. Akhir zaman Majapahit, invasi ini secara resmi mengakhiri eksistensi Majapahit sebagai entitas politik yang berkuasa di Jawa. Keluarga kerajaan, bangsawan, dan pengikutnya melarikan diri ke arah timur, Blambangan, Bali, dan ke pegunungan Tengger. Kebangkitan Kesultanan Islam.
Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa, mewarisi legitimasi dan sebagian infrastruktur Majapahit. Ini membuka jalan bagi berdirinya kesultanan-kesultanan Islam penerusnya seperti Pajang dan Mataram. Penyebaran Islam, runtuhnya kekuatan politik Hindu-Buddha terbesar di Jawa, mempercepat proses Islamisasi di seluruh Pulau Jawa dan sekitarnya. Pergeseran pusat kekuasaan, pusat politik dan budaya berpindah dari daerah pedalaman atau hinterland seperti Trowulan ke daerah pesisir utara Jawa yang lebih kosmopolitan. Invasi Demak ke Majapahit adalah peristiwa kompleks yang melambangkan peralihan zaman. Ini bukan hanya konflik militer, tetapi juga konflik ideologis, Hindu-Buddha versus Islam, ekonomi, pedalaman yang agraris versus pesisir maritim, dan politik, legitimasi kekuasaan. Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan dimulainya era baru kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam yang akan membentuk wajah Indonesia selama berabad-abad berikutnya. Pada akhirnya, invasi Demak ke Majapahit merupakan sebuah epilog yang kompleks bagi sebuah kekuasaan besar dan prolog bagi sebuah era baru. Meskipun narasi babat tanah Jawi melukiskan kejatuhan Majapahit sebagai peristiwa yang dramatis dan tiba-tiba, realitas sejarah menunjukkan bahwa itu adalah hasil dari proses panjang kemunduran internal dan pergeseran kekuatan eksternal. Kesultanan Demak yang muncul dari kota-kota pelabuhan pesisir memanfaatkan kelemahan Majapahit dan mengkonsolidasikan kekuatan politik serta agama yang baru. Kehancuran Majapahit bukan hanya runtuhnya sebuah kerajaan, tetapi juga menandai akhir dari dominasi Hindu-Buddha di Jawa yang telah berlangsung selama berabad-abad, memberikan ruang bagi kebangkitan Kesultanan Islam yang lebih terorganisir dan terpusat. Penaklukan ini memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada lanskap budaya dan politik Jawa. Perpindahan pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir tidak hanya mengubah struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga memulai proses Islamisasi yang masif di seluruh Jawa. Meskipun sisa-sisa aristokrasi Majapahit melarikan diri dan melanjutkan tradisi mereka di tempat-tempat seperti Bali dan pedalaman Jawa, pengaruh mereka secara bertahap memudar di hadapan kekuatan baru yang sedang bangkit, bangsa Jawa modern. Oleh karena itu, mewarisi sebuah identitas yang kaya dan kompleks yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Hindu-Buddha yang diwariskan dan ajaran Islam yang baru. Secara keseluruhan, invasi Demak ke Majapahit bukan sekedar kisah kemenangan militer, melainkan sebuah narasi tentang transformasi peradaban. Peristiwa ini menjadi titik balik yang monumental yang mengakhiri sebuah zaman keemasan dan mengawali era yang baru. Sejarah ini mengajarkan bahwa kekuasaan sekokoh apapun akan selalu rentan terhadap perubahan dari dalam dan luar. Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Demak menjadi fondasi bagi peta politik dan budaya Nusantara yang kita kenal sekarang, membentuk dasar bagi kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia.